Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait critical appraisal dari jurnal yang berjudul Cost Effectiveness of Systematic Therapies for Metastatic Pancreatic Cancer. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa critical appraisal farmakoekonomi ini melibatkan beberapa penomoran. Di dalam nomor tersebut akan melibatkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dapat menilai apakah jurnal farmakoekonomi yang kita analisis ini sudah lengkap atau tidak. Seperti pertanyaan pada nomor 1, apakah pertanyaan yang diajukan terdefinisi dengan baik dan dapat dijawab, serta terdapat beberapa lampiran pertanyaan, apakah penelitian tersebut meneliti biaya dan juga dampak layanan atau program. Yang kedua, apakah penelitian tersebut melibatkan perbandingan alternatif, serta apakah sudut pandang untuk analisis ini dinyatakan, dan apakah penelitian tersebut ditempatkan dalam konteks pengambilan keputusan tertentu. Pada jurnal yang saya baca atau saya analisa menjawab seluruh pertanyaan pada nomor 1. Seperti yang sudah terlampir di slide dan sudah saya highlight bahwa gemcitabine dan capecitabine atau GEMCAP serta gemcitabine dan juga erlotinib atau GEM-E dan juga FOLFIRINOX itu merupakan pilihan pengobatan baru untuk kanker pankreas metatastik. Tetapi harganya juga jauh lebih mahal dan berpotensi lebih toksik dari gemcitabine saja atau GEM saja. Dan pada jurnal ini melakukan analisis efektivitas biaya dari pilihan pengobatan ini dibandingkan dengan GEM. Dengan metodenya Markov, dibangun untuk memeriksa biaya dan juga hasil dari GEMCAP, GEM-E, dan juga FOLFIRINOX serta juga dari GEM-nya saja pada pasien dengan kanker pankreas metatastik dari perspektif rencana perawatan kesehatan pemerintah. Data pemanfaatan sumber daya diperoleh dari tinjauan grafik pasien metastatik yang berturut-turut dirawat karena kanker pankreas di Rumah Sakit Prince Margaret Toronto, Ontario pada tahun 2008 sampai 2009. Untuk utilitasnya diperoleh dengan mensurvei ahli onkologi medis di seluruh Kanada menggunakan EKI 5D dengan rasio biaya efektivitas tambahan dan juga ICER atau ICER juga dihitung. Selanjutnya, pada nomor 2, apakah ada deskripsi komprehensif tentang alternatif yang bersaing? Misalnya, dapatkah Anda memberitahu siapa yang melakukan apa kepada siapa, di mana, dan juga seberapa sering? Kemudian ada beberapa pertanyaan terlampir, di antaranya apakah ada alternatif penting yang dihilangkan? Dan juga yang kedua, apakah atau haruskah alternatif yang tidak melakukan apapun dipertimbangkan? Dari jurnal yang sudah saya baca tersebut, melibatkan atau menjawab seluruh pertanyaan nomor 2. Seperti yang sudah terlihat pada slide yang sudah saya lampirkan dan juga sudah saya highlight, bahwa gemcitabine atau GEM ini telah dianggap sebagai pengobatan standar untuk kanker pankreas selama lebih dari 1 dekade, karena uji klinis penting yang menunjukkan keunggulan dari GEM dibandingkan dengan FOLFIRINOX. Kemudian, pada analisis gabungan dari uji coba fase 3 dan uji coba fase 2 acak, mampu menunjukkan bahwa GEMCAP ini dikaitkan dengan keuntungan. Selanjutnya, pada nomor 3, apakah efektivitas program layanan telah ditetapkan? Dan terdapat beberapa lampiran pertanyaan, di antaranya, apakah hal ini dilakukan untuk melalui uji klinis acak dan terkontrol? Jika iya, apakah protokol uji coba mencerminkan apa yang akan terjadi dalam praktik biasa? Yang kedua, apakah efektivitas ditetapkan melalui tinjauan umum dan juga studi klinis? Yang ketiga, apakah data observasi atau asumsi yang digunakan untuk menetapkan efektivitas? Jika iya, apa saja potensi yang bisa atau bias dalam hasil? Dari jurnal yang sudah saya baca atau jurnal yang sudah saya analisis, menjawab seluruh pertanyaan pada nomor 3, seperti yang sudah terlihat pada slide dan juga yang sudah saya highlight, bahwa gemcitabine atau GEM ini telah dianggap sebagai pengobatan standar untuk kanker pankreas selama lebih dari 1 dekade. Untuk GEM saja dikaitkan dengan manfaat klinis. Kemudian,
yang diukur sebagai titik akhir seperti gabungan dari nyeri, gangguan fungsional, dan penurunan berat badan. Selain itu, game juga dikaitkan dengan peningkatan kelangsungan hidup yang sederhana. Nah, dengan analisisnya dibandingkan dengan game cap, dikaitkan dengan keuntungan kelangsungan hidup yang sederhana tetapi signifikan secara statistik. Kemudian, kombinasi dari erlotinib atau GME ini meningkatkan kelangsungan hidup 1 tahun menjadi 23% dari 17%. Kemudian untuk kombinasi Volfirinox dengan GEM, studi ini juga menunjukkan tingkat respon yang lebih unggul, kelangsungan hidup bebas perkembangan, namun untuk manfaat tersebut diperoleh dengan mengorbankan kepentingan dari toksisitasnya, termasuk dari diare, mual muntah, variable neutropenia. Kemudian, meskipun kombinasi dari seluruhnya, GameCap, GameE, dan juga Volfirinox, masing-masing telah terbukti untuk meningkatkan angka harapan hidup dibandingkan dengan game saja. Tetapi kombinasi tersebut belum dibandingkan secara langsung atau satu sama lain dalam hal kemanjuran atau efektivitas biaya. Selanjutnya, pada nomor 4, apakah semua biaya dan konsekuensi yang penting dan relevan untuk setiap alternatif telah diidentifikasikan? Dan terdapat beberapa lampiran pertanyaan di antaranya, apakah rentangnya cukup luas untuk pertanyaan yang penelitiannya diajukan? Kemudian, apakah mencakup semua sudut pandang yang relevan? Sudut pandang yang mencakup sudut pandang masyarakat atau sosial, atau sudut pandang pasien, serta pihak ketiga yang membayar, dan juga sudut pandang lain yang mungkin juga relevan tergantung pada analisis tertentu. Pada jurnal yang sudah saya analisa menjawab pertanyaan pada nomor 4. Seperti yang sudah saya lampirkan di slide dan juga sudah saya highlight bahwa jurnal tersebut memiliki hasil utama yaitu rasio biaya efektivitas atau incremental atau juga disebut dengan ISAR yang kemudian diukur dalam dolar per tahun kemudian disesuaikan dengan kualitas hidup atau QALY. Kemudian jurnal ini membandingkan rasio untuk masing-masing dari 3 strategi eksperimental dengan strategi game saja. Kemudian analisis ekonomi dari perspektif Kementerian Kesehatan dan Perawatan Jangka Panjang, Ontario, Kanada. Kemudian biaya dan manfaat didiskontokan sebesar 3% per tahunnya. Kemudian jangka waktu yang dipilih untuk analisis adalah 2 tahun. Mengapa demikian? Karena pada penelitian kanker metastatik yang disertakan dengan uji fase klinis 3 telah meninggal pada titik waktu tersebut. Kemudian, terlepas dari regimen kemoterapi lini pertama yang diterima, panjang siklus adalah 1 bulan. Kemudian aplikasi perangkat lunak 3H Pro atau 3H Software Williams-Stone MAAS ini digunakan untuk mengembangkan model Markov dalam penelitian. Kemudian untuk utilitas diperoleh dari survei onkologi medis akademis di seluruh Kanada yang dianggap ahli dalam pengobatan keganasan gastrointestinal non-kolateral. Kemudian untuk onkologi medis juga diminta untuk menilai utilitas kesehatan pasien dalam skenario dengan menggunakan ukuran EQ5D. Pertanyaan EQ5D juga mencakup dengan mobilitas, perawatan diri, efektivitas biaya, misalnya bekerja, belajar, pekerjaan rumah tangga, dan efektivitas keluarga dan juga waktu luang, nyeri dan ketidaknyamanan, serta kecemasan dan juga depresi. Skor utilitas kemudian akan dihitung berdasarkan respon survei. Selanjutnya, pada nomor 5, apakah biaya dan konsekuensi diukur secara akurat dalam satuan fisik yang disesuaikan, misalnya jam perawatan, jumlah kunjungan dokter, hari kerja yang hilang, kemudian tahun-tahun kehidupan yang bertambah, dan juga terdapat beberapa pertanyaan terlampir di antaranya apakah ada item yang diidentifikasikan yang dihilangkan dari pengukuran, jika iya, apakah ini berarti item tersebut tidak memiliki bobot dalam analisis selanjutnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah ada keadaan khusus misalnya penggunaan sumber daya bersama dan yang membuat pengukuran menjadi sulit. Apakah keadaan ini ditangani dengan tepat? Pada pertanyaan tersebut, dari jurnal yang sudah saya analisa menjawab pertanyaan pada nomor 5.
Kemudian dilihat dengan, jurnal yang sudah saya lampirkan dan juga sudah saya highlight, model keputusan analisis Markov dibangun untuk kohort hipotesis pada pasien dengan kanker pankreas metatastik yang menjalani kemoterapi dengan 4 regimen terapi sistematik yang berbeda. Strategi kasus dasar adalah game saja, dan kemudian biaya perolehan per siklus dari 4 regimen tersebut, terapi sistematik diperoleh dari apotek Odeto Cancer Center di Sunnybrook. Kemudian biaya pemberian setiap perawatan memperhitungkan faktor-faktor berikut, di antaranya persiapan regimen, waktu di kursi kemoterapi, upah per jam untuk apoteker, kemudian upah per jam untuk perawatan kemoterapi, kemudian biaya overhead di Sunnybrook Health Science Center, Toronto, Ontario, kemudian biaya setiap penelitian dokter rawat jalan dan setiap investigasi. Kemudian, biaya setiap kejadian buruk yang memerlukan rawat inap ditentukan dari Ontario Case Costing Initiative. Selama proses ini, daftar kejadian buruk diberikan kepada Ontario Case. Kemudian, untuk menentukan biaya perawatan di rumah sakit pada populasi dengan diagnosis kanker pankreas. Kemudian hasilnya ini akan diberikan sebagai biaya agregat, jumlah kasus biaya tidak langsung, dan langsung, total biaya rata-rata lama tinggal, dan sebagai biaya disigrat yang memberikan rincian biaya lebih lanjut untuk setiap kejadian berdasarkan pusat fungsional. Biaya uji laboratorium diperoleh dari Jadwal Biaya Laboratorium 2010 yang diterbitkan dari Ontario dan biaya tidak langsung atau biaya peluang. Selanjutnya pada nomor 6, apakah biaya dan konsekuensi dinilai secara kredibel? Dan terdapat beberapa lampiran pertanyaan, di antaranya apakah semua sumber dinilai dan diidentifikasikan dengan jelas? Kemudian apakah nilai pasar digunakan untuk perubahan yang melibatkan sumber daya yang diperoleh atau dikuras? Kemudian jika nilai pasar tidak ada atau nilai pasar tidak mencerminkan nilai sebenarnya, apakah penyesuaian dilakukan untuk mendekati nilai pasar? Dan nomor 4, apakah penilaian konsekuensi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan? Misalnya, apakah jenis atau jenis analisa yang tepat, efektivitas biaya, biaya manfaat, biaya utilitas yang telah dipilih? Pada jurnal yang sudah saya analisa, menjawab pertanyaan pada nomor 6, seperti yang sudah terlampir dalam slide, biaya perolehan per siklus dari 4 regimen terapi sistematik ini diperoleh dari apotek ODT Cancer Center di Sunnybrook. Kemudian untuk biaya setiap penelitian dokter rawat jalan dan setiap investigasi pencitraan diagnostik dan prosedur medis yang dilakukan pada pasien oleh dokter didasarkan pada Jadwal Manfaat 2010 yang diterbitkan dari Ontario. Selanjutnya, untuk utilitas diperoleh dari survei onkologi medis akademis di seluruh Kanada yang dianggap ahli dalam pengobatan keganasan gastrointestinal non-kolekteral. Survei juga didistribusikan ke 60 onkologi medis melalui media pos. Kemudian, survei onkologi ini juga melibatkan pasien kanker pankreas metastatik yang menjalani kemoterapi dengan atau tanpa efek samping. Kemudian onkologi medis juga diminta untuk menilai utilitas kesehatan pasien dalam skenario menggunakan ukuran EQ5D dengan beberapa pertanyaan terlampir. Kemudian skor utilitas keseluruhan dihitung berdasarkan respon survei. Kualifikasi untuk setiap status penyakit dihitung berdasarkan skor utilitas dari frekuensi kejadian buruk tingkat 3 dan 4 untuk setiap regimen kemoterapi. Dapat dilihat bahwa terdapat hasil dari cost dan juga efektivitas dari beberapa treatment atau 4 treatment yang sedang diuji, yaitu GEM, GEMCAP, GEM-E, dan FOLFIRINOX. Terdapat nilai cost, nilai perpanjangan hidup, nilai kualitas hidup, dan juga nilai ICER-nya. Dengan dilihat bahwa nilai ICER yang perbandingan antara cost dan juga quali tertinggi yaitu di GEM-E dengan 153.631 poin.
Selanjutnya pada nomor 7, apakah biaya dan konsekuensi disesuaikan dengan perbedaan waktu? Dan juga terdapat beberapa lampiran pertanyaan di antaranya apakah biaya dan konsekuensi yang terjadi di masa mendatang atau didiskontokan ke nilai sekarang? Dan nomor 2, apakah ada pembenaran yang dibenarkan untuk tingkat diskonto yang digunakan? Dan dari jurnal yang sudah saya analisa menjawab pertanyaan pada nomor 7 seperti yang terlampir pada slide. Dalam analisis ekonomi dilakukan dari perspektif Kementerian Kesehatan Perawatan Jangka Panjang dan juga biaya manfaat ini diskontokan sebesar 3% per tahunnya. Selanjutnya pada nomor 8, apakah analisis inkremental terhadap biaya dan konsekuensi alternatif telah dilakukan? Dan terdapat pertanyaan terlampir, apakah biaya tambahan atau inkremental yang dihasilkan oleh satu alternatif lebih besar daripada biaya tambahan lainnya dibandingkan dengan efek, manfaat, atau utilitas yang dihasilkan? Dari jurnal yang sudah saya baca, terdapat pertanyaan atau menjawab pertanyaan pada nomor 8 seperti yang terlampir pada dalam slide. Dilakukan dengan analisis menggunakan one way sensitif, dinilai juga alternatif dari ICER, GameCap, kemudian dibandingkan dengan game, kemudian ICER Game E dibandingkan dengan game, kemudian ICER Volvirinox dibandingkan dengan game. Terdapat juga alternatifnya dengan Volvirinox dengan game itu sebesar 5%, dapat dinilainya 133.800. Kemudian untuk 5% alternatifnya dari ICER Game versus Game itu sebesar 154.506. Kemudian untuk ICER Game Cap versus Game dengan 5% alternatif itu 84.674. Dan dapat dilihat beberapa alternatif lainnya yang telah terlampir dalam slide. Pada nomor 9, apakah ketidakpastian telah diperhitungkan dalam estimasi biaya dan juga konsekuensi? Dan juga terdapat beberapa pertanyaan terlampir. Dari jurnal yang sudah saya analisa, mencakup atau menjawab pada pertanyaan di seluruh nomor 9. Seperti yang telah terlampir dalam slide, analisis sensitivitas satu arah atau one way ini dilakukan untuk menentukan ketahanan model terhadap perubahan parameter utama. Sedangkan analisis sensitivitas probabilistik juga dilakukan untuk menilai efektivitas biaya dari berbagai regimen pada berbagai ambang batas kemauan membayar atau willingness to pay. Kemudian untuk analisis utilitas ini dilakukan analisis sensitivitas deterministik satu arah dan juga analisis sensitivitas probabilistik untuk memeriksa ketidakpastian berkenaan dengan utilitas. Dan pada nomor 10, apakah penyajian dan pemberian hasil studi mencakup semua isu yang menjadi perhatian pengguna dan juga terdapat beberapa lampiran pertanyaan yang terlampir? Berikut jawaban nomor 10 yang terlampir. Dalam survei onkologi baru-baru ini di Kanada dan Amerika Serikat, 49% sampai 56% responden berpikir bahwa rasio biaya efektivitas yang wajar adalah sekitar $50.000 hingga $100.000 per tahun kehidupannya. Hanya sekitar 30 sampai 33% responden yang percaya bahwa rasio biaya efektivitas yang melebihi lebih dari $100.000 per tahun adalah wajar. Sekian presentasi dari saya mengenai critical appraisal dari jurnal yang berjudul Cost Effectiveness of Systematic Therapies for Metastatic Pancreatic Cancer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.